Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan Desember. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Desember. Karena ini general reading, tidak semuanya akan resonate, jadi ambil yang resonate, yang bukan resonate berarti bukan buat kamu. Mari kita mulai. Oke, menarik. Ya, ada tema komunikasi atau sebuah kejelasan tentang suatu situasi ya. Oke, yang menjadi opportunity kamu di bulan Desember ini adalah Two of Swords. Kamu bisa melihat atau menentukan mengambil jalan terbaik dari sebuah pilihan, atau kamu tahu harus melakukan apa, memilih apa terhadap suatu situasi, terhadap orang-orang tertentu. Dan juga ini bisa berupa rekonsiliasi ya, berdamai dengan sesuatu atau orang-orang tertentu ya di hidup kamu. Karena apa? Two of Swords di sini biasanya kan berbicara tentang pilihan ya, tapi khusus di deck ini aku juga ada tema tentang rekonsiliasi atau berdamai dengan sesuatu atau orang-orang tertentu. Yang menjadi tantangan kamu adalah Chariot. Chariot move on sama hidup kamu, merelakan apapun yang terjadi di waktu lampau, atau gini, kamu sebenarnya udah tahu nih kamu perlu melakukan apa, karena di sini ada Two of Swords gitu. Tapi yang menjadi tantangan kamu adalah Chariot, move on, bergerak menuju apapun yang kamu inginkan. Apakah kamu kayak ada sesuatu yang mengganjal hati kamu, apakah itu rasa takut atau sesuatu yang belum selesai di masa lalu, sehingga kamu kayak stuck nih, gak bisa bergerak untuk melangkah maju ke depan ya. Karena gini, karena aku melihat bisa jadi ada sesuatu yang gak kamu lihat atau sesuatu tentang pola pikir kamu yang membuat kamu mungkin stuck di masa lalu atau tidak bisa melihat lebih jauh dari apa yang kamu bisa lihat sekarang ya. Yang menjadi overall general energy kamu adalah di sini ada justice, ada judgment, ada seven of swords ya. Dengan 3 kartu ini aku melihat ada sesuatu yang signifikan. Gini, dengan justice dan judgment ini signifikan banget sih, bahwa ada sesuatu yang perlu kamu lihat. Pertama, ada sesuatu yang kamu perlu lihat. Kamu nggak bisa lagi lari atau menghindari untuk tidak melihat hal ini ya. Karena apa? Cuman masalah waktu. Kayak apa ya? Kayak semesta membawa hal ini untuk kamu benar-benar lihat ya, dengan orang-orang tertentu atau situasi tertentu. Kayak kamu harus mau nggak mau melihat hal ini. Kamu nggak bisa lagi denial bahwa hal ini nggak ada di hidup kamu. Tapi ini kan baru general energy. Nanti kita konfirmasi lebih jauh tentang apa sih. Dan juga ini berbicara tentang transformasi dan terlahir kembali ya. Setelah kamu melihat hal ini, kamu bisa membawa perubahan di dalam hidup kamu dan mengambil langkah tertentu yang perlu kamu lakukan. Temanya dari tadi ya, sejauh ini ada yang perlu kamu lakukan, tapi ada yang menghalangi kamu untuk bergerak melakukan hal itu. Sesuatu yang tidak kamu lihat akan datang di hidup kamu adalah, gila, ini keren banget sih sesuatu yang kamu nggak lihat ini. Ada Ace of Wands, ada Magician, ada Ace of Pentacles. Awalan baru yang menyenangkan yang kamu bisa manifest ya. Tapi sebelumnya apa? Ada sesuatu yang perlu berubah dari cara pikir, cara berperilaku, mengambil keputusan dan bertindak. Setelah kamu melihat dan jujur sama diri kamu apa yang perlu kamu lakukan, kamu membuat perubahan, kamu akan manifest banyak hal baru yang luar biasa yang akan muncul di hidup kamu ya. Ini vibe-nya fresh dan powerful banget sih dengan Ace of Wands dan Ace of Pentacles. Karena apa? Ini aku pernah bilang ya, Ace of Wands di deck ini kayak sesuatu kaget yang menyenangkan dan energinya besar gitu. Dan ini akan sangat signifikan di dunia fisik kamu karena ada Ace of Pentacles ya. Aku pernah bilang apapun yang ada di dunia fisik kita itu direpresentasikan oleh Pentacles. Bisa berupa orang-orang tertentu, finansial, sesuatu yang bisa kita lihat, kita indera dengan 5 panca indera kita gitu. Itu ada di dunia fisik kita. Advice-nya adalah buat kamu di bulan Desember, ini ada The Moon, ada Devil, dan ada Queen of Wands. Queen of Wands itu adalah orang yang berani, orang yang percaya diri, nyaman sama dirinya. Dan dia bisa mewujudkan realita yang dia mau. Dia punya seperti magnet ya untuk menarik realita seperti yang dia mau. Tapi apa? Ada sesuatu hal dulu nih yang perlu kamu lihat. Bisa jadi hal ini kayak proses semesta, kayak saat ini nggak kelihatan dulu, tapi seiring berjalannya waktu kamu akan melihat. Atau gini, kayak ada sesuatu yang kamu denial, kamu nggak mau lihat karena devil ada di sini. Devil itu adalah suatu hal atau suatu perilaku di dalam hidup kita yang sebenarnya udah nggak baik, udah nggak sehat. Bisa jadi ini ada di alam bawah sadar kita. Kita harus benar-benar jujur dan mau melihat ke dalam diri kita supaya apa, kita bisa mengurai energi devil ini ya. Dan kamu mengambil langkah untuk membawa perubahan di hidup kamu. Karena apa? Ada sesuatu yang besar yang mau datang di hidup kamu. Kamu cuma butuh sedikit aja keberanian, sedikit aja kemauan untuk membuat pilihan.
yang sebenarnya kayaknya aku mendapatkan vibe sebenarnya kamu udah tahu apa yang perlu kamu lakukan. Karena apa yang menjadi tantangan kamu adalah move on, moving forward with your life. Mengambil langkah untuk menuju sebuah perubahan yang kamu mau ya. Kita akan bahas si Two of Swords ini dulu. Kita konfirmasi lebih lanjut. Two of Swords. Tadi Two of Swords dikonfirmasi dengan Eight of Pentacles dan Ace of Cups. Dengan Ace of Cups dan Eight of Pentacles ini kayak aku melihat gini ya, kayak ini ada hubungannya dengan hubungan sangat besar, vibe-nya dengan hubungan romantis, bisa juga enggak, tapi sebagian besar dari kamu ini ada hubungannya dengan hubungan romantis ya, merelakan hubungan yang sudah berlalu. Mungkin kamu belum bisa mengikhlaskan, mungkin kamu belum bisa memaafkan, atau benar-benar merelakan apapun yang sudah terjadi di belakang ya. Karena apa? Karena pilihannya berdamai dengan sesuatu yang ada hubungannya sama hati kamu, dimana ketika kamu sudah bisa melepaskan hal itu, kamu bisa membawa sesuatu yang baru di hidup kamu. Tadi udah ada 2 S, sekarang tambah satu lagi S-nya, terutama yang berhubungan dengan hati kamu gitu. Kamu ikhlaskan apapun yang terjadi, fokus sama hidup kamu, supaya itu energi juga nggak berat ya buat diri kamu, buat hidup kamu, dan kamu bisa mengundang sesuatu hal yang baru, yang lebih menyenangkan. Kayak ini kan airnya kayak tumpah-tumpah gitu ya, kayak sesuatu hal menyenangkan seperti kebahagiaan yang meluap-luap. Ketika kamu sudah bisa mengikhlaskan apapun yang terjadi di waktu lampau ya. Kita akan bahas Chariot yang menjadi tantangan kamu, ini ada hubungannya dengan apa? Akan Chariot dikonfirmasi dengan Four of Pentacles dan Queen of Cups. Four of Pentacles ini kayak aku melihat bahwa ada yang apa ya, stuck gitu, kayak ada yang protektif, ada yang belum bisa melepaskan apapun yang terjadi di waktu lampau. Bisa berhubungan dengan hubungan romantis yang tadi aku bilang, bisa berupa hal lain kayak proses pemulihan hati juga ya, karena Queen of Cups juga berbicara tentang self love, bisa juga tentang pemulihan hati. Tapi yang berat itu harus dilepaskan terlebih dahulu supaya kamu bisa move on, moving forward sama hidup kamu. Dan kamu bisa mengundang yang tadi aku bilang, di sini ada Ace of Wands, Magician, dan Ace of Pentacles. Terutama di sini ada Ace of Cups. Semua hal baru yang lebih baik dan menyenangkan untuk hati kamu. Tadi aku bilang kamu nggak mau harus melihat hal ini ya, karena apa? Sepertinya ini sudah jadi sesuatu yang stagnan ya energinya di hidup kamu. Kita konfirmasi kenapa ada justice di sini. Tuh kan, kayak Ten of Swords, Strength. Memang proses ini nggak mudah, tapi gini, sesuatu yang berakhir ini memang tidak mudah ketika ada yang berakhir dan kita harus bangkit kembali. Kayak kita harus terus berjalan dengan ada sesuatu hal atau ada orang-orang tertentu yang harus pergi dari hidup kita. Memang itu nggak mudah, aku akuin. Kita butuh waktu. Tapi ketika kita terus-terusan berada di situ, ketika energi itu udah harus terus ngalir tapi stagnan dengan hal itu yang menghalangi kamu untuk move on sama hidup kamu gitu, dan menutup banyak hal lain yang akan datang di hidup kamu. Karena apa? Aku selalu bilang energi itu harus selalu ngalir. Ketika stagnan, cuman masalah waktu, intervensi semesta untuk mengembalikan lagi aliran energi di hidup kamu ya. Oke, sesuatu oke. Lompat semua. Tadi the word-nya mau lompat. The Fool, sebuah akhir dan juga awalan baru. Magician, Page of Pentacles. Lepaskan beban itu, lepaskan masa lalu, ikhlaskan apa yang sudah berlalu ya. Dan gini, sebuah kabar baik yang kamu tunggu itu akan datang. Sebuah perubahan, sebuah transformasi ketika kamu melepaskan beban berat ini yang ada di hidup kamu, apapun yang sudah melukai kamu di waktu lampau, entah itu orang-orang tertentu, situasi tertentu. Kalau aku pernah bilang, kita memaafkan bukan untuk orang itu, tapi gimana hati kita ringan melangkah ke depan. Lalu kita melihat kenapa ada devil ya di sini.
Page of Wands, tadi ada Page of Pentacles, Six of Pentacles. Gini, ada ketidakseimbangan. Mungkin di waktu lampau hubungan romantis kamu tidak seimbang gitu. Ada yang kekanak-kanakan atau kayak apa ya? Perbedaan kedewasaan, atau kamu yang selalu memberi, atau bisa jadi kamu yang selalu menerima gitu. Jadi tidak ada keseimbangan dalam hubungan itu. Dan tadi juga di situ ada Justice. Ya, apapun posisi kamu dalam situasi ini, keadaan itu harus berubah ya, mengembalikan keseimbangan, mengembalikan titik equilibrium di dalam hidup kamu, supaya apa? Kamu bisa move on, moving forward sama hidup kamu keluar dari stagnansi ini ya. Karena apa? Sebenarnya kan Chariot itu energinya sesuatu yang positif ya, kesuksesan, keberhasilan, perayaan, tapi kita harus bergerak dulu ya. Tantangan kamu itu, kamu harus bergerak dulu, kamu membuat pilihan, melihat nih apa yang perlu kamu ikhlaskan, kamu lepaskan dan maafkan. Dan setelah kamu melihat dengan jujur, kamu move on sama hidup kamu dan kamu siap menyambut banyak hal menyenangkan yang akan datang di hidup kamu dimulai dari bulan Desember ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.